Halo semua, kembali lagi di podcast horor kita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Kali ini, kita akan menyelami kisah mencekam tentang teror yang menghantui sekelompok mahasiswa KKN di sebuah desa terpencil, sebuah desa yang menyimpan misteri, rahasia kelam, dan kegelapan. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan kisah nyata yang pernah terjadi. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah pengalaman mereka yang sampai sekarang masih terbayang-bayang. Jadi, matikan lampu, kunci pintu, dan pastikan tidak ada yang mengintip dari jendela. Selamat datang di podcast Malam Minggu Misteri Teror di Posko KKN. Suara angin lembut, suara hewan malam, krik-krik jangkrik terdengar sayup-sayup. Malam itu, sekelompok mahasiswa dari universitas ternama tiba di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman. Desa ini bernama Desa Sukamisteri. Dari awal, suasana desa sudah terasa berbeda, sepi, gelap, dan jalan menuju desa hanya diterangi beberapa lampu jalan yang sudah mulai kusam. Posko KKN mereka terletak di pinggir desa, tepat di samping sebuah hutan lebat yang jarang dilewati penduduk. Mereka berjumlah 6 orang, terdiri dari 5 mahasiswa dan 1 dosen pembimbing. Malam pertama di posko terasa tenang, hanya diselingi suara jangkrik dan gemerisik daun dari arah hutan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa ganjil. Salah satu mahasiswa, Andi, yang sensitif terhadap hal-hal gaib, merasakan keberadaan sosok yang tak kasat mata sejak pertama kali mereka menginjakkan kaki di posko. Kayaknya tempat ini gak beres deh, kata Andi sambil memperhatikan sekeliling. Namun, teman-temannya menganggap Andi terlalu berlebihan. Mereka pun melanjutkan malam itu dengan bercanda dan bercerita, mencoba mencairkan suasana mencekam yang perlahan menyelimuti posko mereka. Suara langkah kaki di lantai kayu terdengar samar-samar. 2 hari pertama berjalan lancar, meski beberapa warga desa sering memperingatkan mereka untuk tidak keluar malam, terutama mendekati hutan. Ada kepercayaan lama yang menyebutkan bahwa penghuni hutan tidak suka diganggu, terutama setelah matahari terbenam. Malam ketiga menjadi titik balik dari semua ketenangan itu. Saat tengah malam, ketika semua orang sudah tertidur, salah satu dari mereka, Nisa, terbangun karena mendengar suara ketukan dari arah pintu depan posko. Suara ketukan pelan, tok tok tok. Siapa jam segini mengetuk pintu? Pikir Nisa. Dia tidak berani langsung membuka pintu. Sambil gemetar, dia mencoba membangunkan teman-temannya. Namun, sebelum dia sempat beranjak dari tempat tidur, suara itu berubah, bukan lagi suara ketukan, melainkan suara langkah kaki di luar jendela kamar mereka. Suara langkah kaki semakin jelas. Langkah itu berputar mengelilingi posko, semakin cepat dan semakin keras. Nisa yang ketakutan segera membangunkan Andi yang tidur di sebelahnya. Andi, bangun. Dengar itu. Andi terbangun dengan wajah pucat. Dia merasakan sesuatu yang berat di dadanya, seolah-olah ada yang memperhatikannya dari kegelapan luar sana. Ketika mereka berdua berusaha mengintip dari balik jendela, yang mereka lihat adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Bayangan hitam besar, dengan mata merah menyala, berdiri di pinggir hutan, menatap lurus ke arah posko mereka. Suara jantung berdetak cepat, napas terengah-engah, suasana semakin tegang. Setelah malam itu, keadaan semakin memburuk. Setiap malam, ada saja hal-hal aneh yang terjadi. Suara langkah kaki di atap,
pintu yang terbuka sendiri, hingga suara tangisan wanita yang terdengar dari dalam hutan. Semua penghuni posko mulai diteror oleh makhluk yang tak mereka pahami. Malam kelima, teror mencapai puncaknya. Dosen pembimbing mereka, Pak Herman, tiba-tiba menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada pesan. Hanya tas dan barang-barangnya yang tertinggal. Mahasiswa yang tersisa panik dan mencoba mencari bantuan ke warga desa. Namun, yang mereka temukan hanyalah tatapan penuh ketakutan dari penduduk setempat. Salah satu tetua desa akhirnya bercerita dulu. Ada seorang perempuan yang tewas mengenaskan di hutan itu karena sebuah kesalahan ritual. Arwahnya dipercaya menghantui siapapun yang berani mendekati hutan setelah gelap, dan kini tampaknya arwah itu sudah bangkit kembali. Kemarah karena kedatangan orang-orang asing. Suara angin berhembus kencang, gemerisik daun, dan teriakan samar di kejauhan. Malam terakhir di posko adalah malam yang tak terlupakan. Andi, Nisa, dan teman-teman lainnya berusaha menghabiskan malam dengan berdoa dan berjaga-jaga. Namun, semuanya menjadi kacau ketika suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini, bukan hanya suara langkah kaki atau keturunan, tetapi suara napas berat di balik pintu kamar mereka. Suara napas berat. Ha. Pintu kamar terbuka perlahan. Angin dingin berhembus masuk, membawa serta bau anyir yang menusuk hidung di ambang pintu. Mereka melihat sosok itu lagi, bayangan hitam dengan mata merah menyala, kini semakin dekat, merayap ke arah mereka. Malam itu menjadi malam terakhir mereka di posko. Mereka lari, meninggalkan barang-barang, dan tidak pernah kembali lagi ke desa Sukamisteri. Hingga sekarang, tak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Pak Herman, dan tak ada yang berani lagi menginjakkan kaki di desa itu. Itulah kisah teror di posko KKN, sebuah pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih berani melakukan KKN di desa terpencil setelah mendengar kisah ini? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap waspada dimanapun kalian berada, karena kita tak pernah tahu apa yang mengintai di balik gelap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jika kalian masih berani mendengarkan, selamat malam dan semoga mimpi indah.